Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat ya? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat. Ibu-ibu, pada kesempatan yang kali ini kita akan coba untuk mempelajari tentang bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana dampak negatif kekerasan pada anak. Apa itu dampak fisik ya, ataupun dampak non fisik seperti anak mudah pemarah ya, anak agresif, tidak percaya diri, sulit konsentrasi. Ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan karena kekerasan yang ditimbulkan kepada anak. Saya yakin ibu-ibu di sini pasti tidak akan melakukan kekerasan kepada anaknya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai. Nah, anak ini kan sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar anak yang kita bina ini menjadi anak-anak yang soleha, yang bertanggung jawab dan baik untuk lingkungan, baik lingkungan sendiri, lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini kita akan coba melihat cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, di sini kita akan melihat bahwa usia di bawah 2 tahun itu pasti akan berbeda dengan usia di atas 2 tahun sampai dengan 8 tahun dan seterusnya, remaja atau seterusnya. Nah, oleh karena itu cara penanganannya pun itu berbeda. Maka oleh karena itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana contoh film yang mungkin nanti akan diputarkan, bagaimana seorang ibu menghadapi anak-anak yang di umur di bawah 2 tahun. Nah, ibu-ibu, jadi di sini kita akan mempelajari tahap-tahap bagaimana mengurangi perilaku anak usia di bawah 2 tahun. Nah, yang pertama, membuat lingkungan anak menjadi aman. Bagaimana kita menyesuaikan lingkungan anak itu aman? Nah, aman dari bahaya ya, tidak kita dekatkan dengan pisau, dengan barang-barang yang tajam ya, ataupun barang-barang yang berbahaya. Ini adalah menjaga lingkungan anak supaya terus dalam keadaan aman. Nah, kemudian di tahap yang kedua, anak-anak itu jangan diberikan kesempatan terlalu luas untuk nonton TV. Artinya kita batasi. Anak-anak itu memang suka dalam animasi, film-film dan seterusnya. Tapi kita sebagai orang tua yang baik harus membatasi. Kenapa? Karena ini akan menjadi melalaikan buat anak kita, kemudian juga akan menjadikan mereka menjadi pemalas. Kenapa? Sudah dimanjakan dengan begitu banyak film-film yang asyik buat mereka. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus membatasi mereka untuk menonton televisi. Nah, kemudian sebagaimana film yang sudah kita nonton tadi, kita pasti akan mengalami masalah. Anak-anak itu suka meminta ya, terkadang ketika kita belanja, mama saya pengen beli ini, mama saya pengen itu. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, jangan kita membiarkan semua yang keinginan anak itu kita penuhi. Nah, itu tandanya tidak baik. Jadi lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah kita mencoba untuk mengalihkan perhatian anak. Dengan apa? Dengan barang-barang yang sesuatu yang bisa saja menarik perhatian anak. Nah, seperti contoh yang kita lihat di film yang diputarkan tadi. Nah, di situ kita lihat bahwa Ibu Lili yang diminta oleh anaknya untuk dibelikan sesuatu, ya, dibelikan es krim. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara Ibu Lili menanggapinya? Apa dia menuruti kemauan anaknya? Tentu tidak. Lalu bagaimana? Nah, Ibu Lili memberikan ketenangan kepada anaknya untuk sejenak, kemudian mengalihkan perhatian dengan cara menampilkan burung-burung yang ada di pohon. Ya, artinya anak ini akan menarik perhatian. Nah, lalu anak itu kita harus menjelaskan akibat perilaku buruk dari anak itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Misalnya, katakanlah anak itu suka mencoret-coret dinding. Nah, itu kan kebiasaan anak-anak.
Nah, kita jelaskan kepada anak itu bagaimana supaya anak-anak itu tidak menggambar di dinding, dan kenapa nggak boleh menggambar di dinding, karena ini akan berakibat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita jelaskan kenapa anak itu butuh perhatian, anak itu butuh pengertian. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua, ibu-ibu yang baik, maka anak-anak itu harus diberi pengertian yang baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba untuk melihat bagaimana ilustrasi dari 2D ya. Nah, flipchart 2D ya. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai dengan 8 tahun. Ya, ibu-ibu, kita barusan sudah menonton film yang kita putarkan barusan, bagaimana Ibu Lili menghadapi anaknya yang usia di atas 2 tahun. Nah, kita melihat bahwa Ibu Lili anaknya yang melakukan kesalahan, lalu bagaimana Ibu Lili menghadapi? Bagaimana menurut ibu-ibu cara menghadapi anak-anak oleh Ibu Lili yang dipraktekkan tadi? Mungkin menurut ibu ini bagaimana? Ya, menurut ibu ini bagaimana? Oke, baik. Nah, saya kira bagus semua ya, sudah bisa menyimpulkan apa isi materi yang disampaikan oleh film itu. Nah, yang pertama, kita harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, kita harus ingat bahwa anak itu yang seperti saya sampaikan tadi, anak itu butuh perhatian, anak itu butuh pengertian. Nah, oleh karena itu kita harus menjelaskan. Nah, tadi Ibu Lili anaknya kesalahan adalah berkelahi di sekolah. Nah, lalu kita nggak perlu terlalu emosi menanggapinya, tapi bagaimana jelaskan kepada anak itu bahwa perilaku itu tidak baik. Lalu apa ya sikap selanjutnya? Nah, kita juga harus tegas kepada anak-anak kita, membuat aturan bersama anak. Nah, Ibu Lili tadi sudah dicontohkan bahwa bagaimana membuat aturan. Kalau dia berbuat salah, aturannya seperti apa, maka 3 hari dia tidak boleh berkawan. Nah, itulah aturan yang dibuat bersama. Lalu, nah, dengan peraturan ini, anak itu bagaimana kita berikan tambahan-tambahan ilmu, berikan solusi-solusi kepada mereka supaya dalam keadaan mereka dalam aturan, dalam hukuman itu, mereka bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Nah, lalu ini akan berbeda dengan tahap selanjutnya, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, anak-anak itu kita harus berikan waktu luang. Nah, supaya apa? Anak-anak itu mengerti bahwa perbuatannya itu salah. Nah, bahwa perbuatannya itu mengganggu kehidupan sekitar, bahwa perbuatannya itu tidak baik. Nah, oleh karena itu kita berikan waktu ketenangan. Nah, ini bukanlah bentuk hukuman. Kalau tadi bentuk hukuman, tapi ini bukanlah untuk bentuk hukuman, tapi memberikan waktu kepada anak untuk berpikir sendiri bahwa mereka melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya ketika anak-anak ya seperti yang tadi kita saksikan ya filmnya yang tadi, bahwa kita tidak perlu mengopen segala bentuk tindakan anak-anak. Nah, ada hal-hal yang tidak perlu kita berikan perhatian lebih. Nah, artinya ada yang perlu kita acukan. Nah, kita acukan apabila perbuatan itu tidak berbahaya. Artinya misalnya anak lari-lari, main petak-umpet, asalkan itu tidak berbahaya, biarkan. Karena kenapa? Ini adalah masa bermain anak. Nah, misalnya mereka membantu ibu mencuci piring, biarkan. Nah, misalnya membantu ibu memasak, biarkan, asal selalu dalam pengawasan kita. Nah, ini adalah bagaimana kita mengurangi perilaku buruk anak pada usia 2 sampai 8 tahun. Nah, yang terakhir kita akan coba untuk flipchart 2E ya. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Nah, ibu-ibu, kita sudah menonton bahwa ada film yang ditunjukkan bagaimana anak Ibu Lili yang pulang telat karena dalam keadaan mengerjakan tugas. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Apa ibu-ibu setuju dengan apa yang dipraktekkan Bu Lili? Setuju ya? Setuju. Nah, bagaimana Ibu Lili bahwa dengan keadaan yang begitu
marah ya, begitu kesal anaknya pulangnya telat, tapi Ibu Lili menjawabnya dengan tidak memberatkan kepada anaknya, tidak kenapa pulang telat, tidak dipraktekkan seperti itu. Lalu bagaimana Ibu Lili mempraktekannya? Ditanyakan, ibu khawatir sekali. Artinya apa? Bahwa anak itu merasa disayangi sama ibunya, dan anak itu bersalah. Bagaimana ibu khawatir, dan Bu Lili menyampaikan si adiknya tidak bisa buat PR karena kakaknya pulang telat. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menghadapi perilaku-perilaku buruk anak di usia remaja, supaya mereka tidak terus-terus dalam keadaan berperilaku buruk. Nah, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, kita jelaskan bahwa mereka pulang telat itu tidak baik. Nah, kalau misalnya ada tugas, harus memberitahu, harus meminta izin kepada orang tua. Nah, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak. Karena kenapa? Mereka butuh yang namanya pengertian dan penjelasan. Nah, kemudian setelah kejadian seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita tidak perlu marah. Artinya kita harus menamparnya atau mencubitnya ataupun mengikatnya di tiang. Itu tidak perlu. Lalu bagaimana ibu-ibu? Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Kita tanyakan sama anaknya, hai anakku, bagaimana menurut kamu kalau kamu membuat kesalahan seperti ini? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, sehingga tadi yang seperti contoh film tadi disampaikan bahwa saya tidak akan pulang di atas jam 6 kalau ada tugas ya. Kemudian kalau ada tugas meminta izin kepada orang tua. Nah, ini adalah komitmen yang harus disepakati antara orang tua dan anak-anaknya. Nah, kemudian kita tidak terlalu mengekang harus ada peraturan yang kuat dengan anak kita. Karena kenapa? Itu akan menjadi anak kita yang kaku ya, tidak punya inovasi ya, kreativitas. Nah, ini akan membatasi mereka. Kenapa? Karena pengekangan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus memberikan kebebasan ya kepada anak kita untuk berekspresi, tapi kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, harus bisa ke arah positif ya. Kebebasan yang terbatas, artinya tidak perlu semuanya kita bebaskan, tapi ada batasan-batasan yang harus diingat dan dijalankan. Nah, inilah Bapak Ibu cara mengurangi perilaku buruk anak dari mulai usia di bawah 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai dengan 8 tahun, kemudian usia hendak remaja. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita pelajari bersama semua apa yang sudah kita sampaikan ini, harapannya semua Bapak Ibu, ibu-ibu bisa menjalankan dengan baik ya, mempraktekkan dengan anaknya, dan semoga pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan ini benar-benar bermanfaat kepada anak kita dan mampu mengurangi perilaku buruk anak kita. Setuju ya ibu-ibu? Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.